Salam, perkenalkan nama saya Bezeni Warubo, NIM 08022287, program studi pendidikan agama Kristen, sebagai dosen pengampu Ibu Erlina Warubo MTH. Pada saat ini saya sudah semester 4. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang Kristologi. Nah, pada saat ini saya akan memberikan penjelasan atau evaluasi dari mata pelajaran yang sudah kami pelajari sebelumnya. Nah, pengertian dari Kristologi secara bahasa Yunani, Kristologi ini terbagi dua, yaitu Kritos artinya Kristus dan Logos artinya perkataan, firman, ilmu atau ajaran. Dalam Kristologi ini kita dapat mengartikannya atau sebuah pengertian, yaitu doktrin tentang Kristus Yesus yang merupakan poros studi dari teologi. Yang dikatakan sebagai poros yaitu sebab pribadi dan karya Kristus menjadi pusat atau puncak karya keselamatan terhadap manusia yang sudah melakukan dosa atau sudah melanggar perintahnya Tuhan. Nah, di dalam Kristologi ini kita mengetahui bagaimana manusia bisa diselamatkan dari dosa karena Yesus sudah mati di kayu salib. Keberdosaan manusia ini menggerakkan hati Allah dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia berdosa pada saat ini. Jadi, sehingga barang siapa yang percaya kepada Kristus atau mengikuti apa yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupnya akan diselamatkan. Jadi, dia akan diselamatkan dari dosa-dosa yang dia perbuat. Oleh karena tekanan dan penganiayaan, orang mula-mula yang sebelumnya mengekspresikan imannya kepada dengan menggambarkan ada dua arti, yaitu ichthus, singkatan dari Lesou Christou, yang artinya Yesus Kristus, Allah Putra Penyelamat setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi dalam Kristologi ini yaitu sebagai ilmu pengetahuan atau merupakan bagian dari teologi sistematika 3 yang mempelajari tentang Kristus. Jadi dengan alasan ini maka Kristologi yang benar kita hanya membentuk kebenaran dari doktrin pada diri sendiri, yaitu haruslah terefleksi secara langsung kepada kebutuhan dasar manusia, yaitu keselamatan. Jadi membangun sebuah hubungan pemahaman Kristologi yang benar akan menentukan manusia itu sendiri. Jadi hakikat manusia sebagai ciptaan Allah yang segambar atau serupa dengan Allah atau dirinya, antropologi ini benar dan memprofesikan harus bermuara pada Kristologi. Karena sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana keyakinan kita manusia yang saat ini mungkin kita manusia yang sudah mengenal Allah, kita semakin percaya. Namun ketika kita tidak percaya dengan Allah, maka kita akan jatuh atau jadi untuk membuktikan hal demikian bahwa Yesus itu sumber dari penyelamatan setiap manusia, kita harus memperhatikan bagaimana ajaran Alkitab dapat menuntut kita setiap manusia yang sudah percaya akan Yesus Kristus. Karena ketika kita sudah percaya dengan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan dari
dosa atau maut yang sudah kita perbuat. Jadi kita akan masuk di dalam Kristus, kekekalan masa lalu. Salah satu probleman sekaligus keunikan dalam yang menarik dalam mempelajari pribadi atau karya Kristus adalah masalah keberadaannya dari waktu kekekalan masa lampau. Kita yakini bahwa sebelumnya dunia ini dijadikan, bahwa Yesus itu sudah ada. Walaupun Abraham sudah ada, tetapi Yesus sudah duluan ada sebelum Abraham berada di dunia ini. Jadi dalam Kristus Yesus yang kaitannya masa lampau yang akan datang dibahas di sini, sebab secara khusus dalam eskatologi yaitu di mana doktrin tentang akhir zaman yang perlu dilihat untuk sekarang ini, yaitu Kristus dalam kekekalan masa lampau. Jadi sebelum Abraham, jadi Yesus itu sudah ada. Pernyataan ini tidak mungkin dapat dipahami jika melihat eksistensi Yesus hanya sebagai manusia biasa semata. Namun kita dapat melihatnya karena harus dilihat kita harus memahami bagaimana bahwa Yesus sebagai pribadi Allah yang kekal. Di dalam kalimat itu Yesus sedang mengungkapkan mereka atau menekankan keberadaannya yang kekal itu, yang ada Yahweh yang kita pelajari atau penyebutan Allah yaitu Yahweh di dalam kitab Perjanjian Lama. Dengan perkataan ini, Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kekal, dan oleh karena ia kekal maka ia adalah Allah. Dia adalah satu-satunya juru selamat dalam setiap hidup manusia. Bukti tentang Yesus Kristus ini atau kekekalan Yesus bersifat langsung dan tidak misalnya nubuatan mengenai Kristus atau Mesias dengan yang dikatakan bahwa ia akan dilahirkan di Bethlehem. Kita dapat melihatnya di Misha pasal 5 ayat 1. Demikian juga halnya dengan nubuatan di Perjanjian Lama tentang kedatangan Yesus Kristus yang menyatakan keilahiannya adalah juga merupakan bukti bagi kekekalannya di dalam dunia. Juga di dalam kitab Perjanjian Baru menyaksikan bahwa pembuktian kekekalan Yesus kita dapat melihatnya di dalam Injil Yohanes, di mana pernyataan ini pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita yang sudah percaya akan firman Allah, berarti kita meyakini bahwa Yesus itu sudah ada di dalam dunia. Dalam Injil Yohanes juga merujuk pada suatu dalam bahas masa kekekalan yang silam yang mustahil untuk kita datangi, dengan menegaskan tentang suatu keberadaan yang terus menerus. Dengan demikian firman itu bukan hanya mulai pada mulanya, melainkan pada titik di mana semua mulai atau belum ada, ia telah ada, atau sebelum dunia ini dijadikan Yesus itu sudah ada. Baik, kita akan melanjutkan di dalam eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama ini menyatakan tentang Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama merupakan latar belakang terpenting bagi eksistensi dan kisah Yesus di dalam Perjanjian Baru.
yaitu tipologi Yesus dalam Perjanjian Lama. Tipologi Yesus dalam tokoh-tokoh Perjanjian Lama ada sekitar 7, yaitu di dalam Harun, tipologi yang pertama yaitu Harun, tipologi yang kedua Habel, dan tipologi ketiga Adam, tipologi keempat Daud, 5 Isya, 6 Yusuf, dan terakhir Yosua. Ini adalah menceritakan bagaimana Yesus, keberadaan Yesus pada waktu itu. Kita dapat mengetahuinya melalui pernyataan-pernyataan dari kisah-kisah di Perjanjian Lama ini yang sudah mereka alami, yang sudah percaya kepada Kristus, yang menerima Yesus, bahwa meyakini bahwa Yesus itu sudah ada. Kita dapat melihatnya melalui dengan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama ini. Dan kita lanjutkan di tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa Perjanjian Lama juga. Sejumlah peristiwa-peristiwa menyatakan dalam Perjanjian Lama menggambarkan tentang eksistensi dan karya Kristus dalam Perjanjian Baru, yaitu pakaian Adam dan Hawa, di mana waktu itu Tuhan, ketika Adam dan Hawa melanggar perintahnya Tuhan, mereka bersembunyi ketika Tuhan datang atau menemui mereka di waktu itu. Tapi mereka bersembunyi karena mereka malu, karena mereka sudah dilumpuhkan karena dosa. Mereka sudah jatuh di dalam. Jadi ketika kita percaya bahwa hanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hanya Dialah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa, maka kita harus terus-menerus meyakinkan, atau bisa juga kita meyakinkan orang lain bahwa hanya Yesus adalah penyelamat setiap umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena sebelumnya kita manusia ini sudah jatuh di dalam dosa, di mana manusia pertama Adam dan Hawa sudah melanggar perintahnya Tuhan. Yang melanggar perintah Tuhan di mana mereka diletakkan di taman, mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi melalui itu manusia sudah berdosa kepada Kristus atau kepada Tuhan dan sudah melanggar apa perintahnya Tuhan. Nah, sekarang ini kita akan masuk di bagian B, yaitu eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama atau keberadaan Tuhan di Perjanjian Lama. Pengakuan iman Kristen di sepanjang masa yang menegaskan bahwa Yesus Kristus juru selamat dunia, sang penebus, didasarkan karena kebenaran tentang Dia, yang antara lain yaitu Yesus itu adalah juru selamat manusia dan seisi dunia ini. Yesus Kristus juru selamat dari kekekalan sampai kekekalan, dan Yesus Kristus penyelamat sempurna karena karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang ditebusnya, yang sudah percaya kepada Kristus. Yesus Kristus dalam perspektif teologi Alkitab itu dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros studi dari teologi Kristen yang menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran atau konsep teologis seseorang itu sangat ditentukan karena dari pemahaman kristologinya. Jadi dari perspektif yang lain dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pusat kehidupan atau inti dari sejarah kekristenan. Karena di mana kebenaran dituangkan dalam suatu pengakuan iman Kristen yang mengaku bahwa menegaskan bahwa Kristus adalah dasar dari iman Kristen dari segala abad. Jadi oleh sebab itu jangan kita mengherankan bahwa orang Kristen, perkataan pengajaran serta
karya Yesus menempati tempat primer dan baik. Sekarang kita masuk di eksistensi Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ini ada yang namanya inkarnasi Yesus Kristus. Inkarnasi yaitu dunia menjadi landasan dalam bukti konsistensi dalam kesetiaan Allah dalam memenuhi rancangan salomnya yang kekal. Dengan alasan ia menyatakan bagaimana ia menyelamatkan manusia. Dengan inkarnasi dia menjadi seperti manusia, tapi ia tidak mempunyai sifat seperti manusia, tapi hanya inkarnasi sebagai manusia, tidak sepenuhnya seperti manusia yang berdosa, melainkan dia memang 100% manusia, 100% Allah. Tapi dia memiliki sifat kealahan di dalam kemanusiaannya. Untuk itu, misi inilah yang Yesus berinkarnasi dengan cara mengambil rupa tubuh yang insani, supaya dia dapat mengalami penderitaan sebagai korban atau korban dalam menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia. Pengertian inkarnasi Kristus. Secara harfiah, inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab. Namun meskipun kata inkarnasi tidak ditemukan dalam Alkitab, namun gagasan dan konsep doktrin tersebut tersebar luas dalam perjanjian baru. Dalam teologi Kristen, inkarnasi merupakan karya Kristus, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Ia mengambil rupa, bentuk atau rupa insani untuk menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia. Tujuan inkarnasi di dalam diri Yesus, yaitu inkarnasi bukanlah merupakan tujuan rencana Allah, tetapi melainkan sebagai sarana ilahi Allah untuk menggenapi rencana dan rancangan salomnya, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Sebab itu program misi agung Allah tidak berakhir pada peristiwa inkarnasi, melainkan terlihat pada sejumlah tujuan inkarnasi tersebut. Ada berbagai jawaban dalam Alkitab dalam yang menyikapi berbagai inkarnasi, itu menyikapi diri Allah Bapa menjadi kurban penebusan dari dosa, menghancurkan kuasa setan, mengukuhkan janji-janji Allah, menghapus dosa, menjadi teladan bagi manusia. Sekarang kita masuk di dalam teori kenosis. Teori kenosis ini membahas berkaitan dengan masalah inkarnasi. Perlu diketahui tentang teori kenosis. Istilah kenosis diangkat dari kata Yunani ekenose, dari akar kata kerja keno. Secara terminologis, pengertian kenosis berkaitan dengan pengosongan atau penghampaan diri dalam konteks. Kita dapat melihatnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Jadi berbicara tentang Kristus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dalam teologi istilah kenosis dipakai dalam dua maksud, yaitu untuk menunjukkan Allah yang membatasi dirinya. Jadi di dalam ini ada berbagai teori, yaitu teori Thomasius, kedua teori Gens dan Hauksbeck, teori Ebrard, teori Martesen. Berbagai teori ini memiliki perbedaan dalam menjelaskan inkarnasi atau atribut Allah yang ilahi. Jadi
kita masuk di dalam yang ketiga, kehidupan dan karya Kristus. Karya-karya Kristus ini terbagi beberapa bagian, yaitu kelahiran kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana yang dimaksud dengan kelahiran kehidupan Yesus Kristus? Kehidupan Yesus diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikat kepada Maria dan Yusuf. Pernyataan ini menunjukkan kepada pengenapan nubuat Perjanjian Lama sebagai peneguhan janji Allah. Mengenapi nubuat ini berhubungan erat dengan inti rencana Allah tentang siapakah Yesus itu. Jadi Mesias ini keturunan Daud dan raja kekal untuk selama-lamanya. Dia juru selamat dunia. Tujuan kedatangan Yesus ini diteguhkan secara khusus setelah kelahiran dengan kesaksian oleh malaikat maupun oleh Simeon. Kelahiran Yesus didahului dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, pendahulu dan penyiap jalan bagi kedatangan Mesias. Jadi kita masuk di dalam kematian atau pengorbanan Yesus Kristus. Kita ketahui kematian Kristus adalah puncak dari seluruh penderitaan dan dalam karya penyelamatan manusia yang sudah berdosa. Ada beberapa hal yang dipahami seputar dengan kematian Yesus Kristus. Itu Yesus mati, dia disalib tanpa bersalah. Kematiannya disertai tanda-tanda ajaib. Kematiannya menunjukkan ketaatannya kepada Bapa dan melaksanakan kehendaknya. Kematian ini mempunyai aspek penting dalam karyanya, antara lain bahwa kematian itu adalah sebagai kurban penghapusan dosa bagi umat untuk menyelamatkan manusia dari maut yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kurban yang diberikan Yesus Kristus untuk menjadi penghapusan dosa, yaitu kurban pendamaian atau pemulihan. Kematian Kristus kurban pengetikan sukarela, dan kurban-kurban itu ada berbagai hal, yaitu kurban bakaran dan jalan pendamaian, karya penebusan, dan kebangkitannya. Baik, sekarang kita masuk di dalam nama-nama manusia. Sekarang kita masuk dalam nama-nama kemanusiaan dan keilahian serta jabatan Kristus. 1. Nama-nama Kristus. Nama-nama Kristus yaitu 1. Yesus. Kenapa dikasih nama Yesus? Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan bisa menyebut Yesus itu sebagai penyelamat dalam hidupnya. 2. Kristus. Nama Kristus adalah juga nama Yesus atau nama-nama Allah, yaitu Kristus juga. Kristus adalah nama jabatan yang melekat pada Yesus setara dengan predikat Mesias dalam Perjanjian Lama. 3. Tuhan. Nama lain yang dikenal pada Yesus adalah Tuhan. Kita dapat melihatnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 yang dalam bahasa Yunaninya adalah Krios, artinya Tuhan. Sekarang kita masuk di yaitu anak manusia. Yesus dikatakan atau nama jabatannya dikatakan sebagai anak manusia karena anak manusia dan anak Allah untuk dirinya sendiri. Dan kelima, anak Allah. Selain sebutan anak manusia, Yesus juga disebut sebagai menggunakan istilah nama Allah. Dari sisi latar belakang Perjanjian Lama, istilah anak Allah dikenakan kepada pribadi yang berbeda, yaitu malaikat, orang Israel secara individu. Waktu itu orang Israel menyebut nama Allah dalam jabatan-jabatan tertentu. Sekarang kemanusiaan Kristus. Ada beberapa kemanusiaan Kristus, yaitu kedapati Injil Yohanes menekankan pada berita keilahian Yesus Kristus. Namun Injil ini juga mengetengahkan
penjelasan tentang kemanusiaannya, yaitu lahir secara manusia. Yesus ini lahir secara manusia bukan karena hubungan intim atau hubungan antara suami istri, tapi Yesus ini adalah karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Maria, sehingga Maria mengandung, dan Yesus itu dikandung dari seorang perempuan yaitu Maria, dan diberi nama Yesus. Memiliki sifat dan perasaan seperti manusia. Yesus ini memiliki sifat seperti manusia karena dia 100% manusia dan 100% Allah. Yesus memiliki sifat kelemahan manusia. Karena perjalanan misi yang terlalu jauh, maka Yesus mengalami keletihan secara fisik, secara manusia yang tidak menghindari perasaan haus dan lapar. Sehingga pada waktu puasa di padang gurun ia menjadi lapar. Memiliki keterbatasan manusia. Anak manusia tidak tahu tentang hari kedatangannya. Merupakan hal ironi jika Yesus sebagai pribadi namun memiliki keterbatasan dan memahami segala sesuatu. Memiliki kelemahan manusia. Yesus juga mempunyai kelemahan seperti manusia, tapi tidak dalam bentuk arti Yesus itu memiliki dosa dalam hidupnya, melainkan Yesus itu memiliki sifat seperti manusia karena dia serupa dengan manusia, karena dari sebelum dunia ini dijadikan, manusia diciptakan dengan serupa dengan Allah. Makanya Yesus ini serupa dengan manusia karena dia memiliki sifat manusia. Maka kita sebagai manusia jangan menganggap bahwa Yesus itu berdosa. Demikian penjelasan yang singkat dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan kepada ibu dosen yang sudah mengajarin, terima kasih banyak. Shalom.